Halo gengs, ini adalah podcast pertama gue, Danis. Di sini adalah podcast ya ngobrol-ngobrol biasa. Nama podcastnya adalah High and Six. Ngomongin broken home nih, banyak banget anak yang akhirnya itu merasa kesusahan menjalani hidup sebagai anak yang keluarganya udah nggak utuh lagi. Ya bisa dibilang udah cerai, bisa juga keluarganya broken sama toxic. Yang akhirnya dari dua hal tadi menimbulkan efek kurang kasih sayang, perhatian, jadi bingung sama keadaan di lingkungannya. Nggak ada support sama sekali, terutama di hal moral dan ekonomi anak tersebut. Dan terpuruk lalu putus asa. Kali ini gue sedang bersama Teddy. Gue kali ini akan membahas social life tentang broken home. Halo Teddy. Ya, di sini Teddy. Oke Teddy. Di sini gue membahas tentang broken home social life di dalam kehidupanmu. Kenapa jadi gue bangsa? Ya, kalau gue lihat lo bisa survive di kehidupan Ya. broken home. Apa yang lo rasain ketika lo broken home? Menyenangkan. Sangat Pertama menyenangkan. yang lo rasakan. Kalau gue menyenangkan. Kebebasan, kemandirian, dan pengalaman hidup lo semua bisa merasakan itu dalam keadaan broken home. Yang jadi keresahan gue toh, kenapa mayoritas anak-anak broken home selalu meratapi nasibnya? Kayak kenapa aku broken home? Karena aku broken home aku menjadi gagal, atau karena aku broken home aku menjadi nakal, Kesepian? rambutku menjadi orange, atau kesepian, aku kesepian, aku tak bisa bersosialisasi karena aku broken home. Maksud gue toh, Dak. broken home itu toh, itu urusan orang tua kalian, bukan urusan lo itu bisa hidup jadi lebih baik atau lebih buruk itu tergantung diri lo sendiri. Enggak, orang tua lo itu cuma bisa support, nggak bisa nentuin jalan hidup lo, sumpah. Jadi perasaan lo itu seneng, ngerasa bebas. Ya Itu. kalau seneng orang tua Gara-gara? gue pisah ya juga enggak. Maksud gue itu lebih bisa mengungkapin jati diri gitu loh, ketimbang gini aja ya, orang yang nggak broken home itu belum tentu lebih sukses dari gue. Ya gue emang nggak sukses, tapi maksud gue toh, broken home itu nggak bisa dijadiin alasan buat membenarkan kegagalan lu dalam kehidupan, pekerjaan, sosial. Itu nggak bisa, itu tergantung diri lu sendiri. Gue punya temen yang jarak rumahnya aja cuma kepisah sama jalan. Iya, terus? Waktu lulus SD kelas 6 masuk SMP, orang tuanya itu broken home karena bapaknya cari cewek baru. Nah temen gue itu tau langsung, kenapa aku Terus? langsung jadi auto nakal gitu loh, karena Itu kamu? saya berapa Tetanggamu ya? Oke, lanjut. karena orang tuanya broken home, dia itu jadi nggak niat sekolah, nggak mau makan, Ngambek gitu ya? ngambek, Putus asa. rambutnya jadi oranye. Karena aku broken home aku menjadi nakal. Menurut gue Oh, jadi rusak gitu ya? jadi rusak. Atau yang cerita gue tau waktu kerja pernah dengar kabar di daerah gue ada anak SMA, orang tuanya broken home, langsung bunuh diri, gantung di kamarnya. Bener nggak? Kenapa itu? Iya, karena broken home itu. Karena broken home. Oke. Buat kalian orang-orang broken home, anak-anak broken home lah, jangan terlalu mikirin orang tua kalian. Orang tua kalian itu toh belum tentu peduli sama kalian. Emang mulutnya itu toh pada bilang, maaf anakku, aku sebenarnya tak ingin melakukan ini.
aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Itu bullshit. Bullshit. Oke. Mereka itu cuma mentingin diri mereka sendiri. Kecuali jika orang tua kalian itu emang sayang sama kalian, kalian yang lebih tahu daripada gue. Tapi Kalau faktanya di social life gue itu kayak gitu. menurut pengalaman lo itu selama jadi anak yang broken home, Ya kalau lo anak pernah ya nggak lo tepat pernah sih, sedih waktu- nggak? Lo pernah sedih nggak? Sesedih apa? Gue pernah di masa-masa mikir kenapa gue broken home, kenapa aku begini. Tapi bukan karena gue broken home. Karena gue harus tinggal sama orang-orang eshol. Pernah nggak diajak sama teman-teman? Kalau diajak itu jarang, cuma lebih di kayak kasihan gitu loh. Wah Ted, kamu broken home. Wah kalau aku nggak kuat, kalau aku gini gitu. Kalau gue mah jujur aja gue seneng. Gue pernah coba tinggal sama kedua orang tua gue. Pas tinggal sama bapak gue toh, sumpah kayak anjing. Rasanya cuma tekanan tiap hari. Pas tinggal sama ibu gue, rasanya itu kayak mending mati daripada tinggal sama dia. Sumpah nggak enak. Emang hidup sendiri itu lebih enak gitu loh. Emang ya hidup sendiri itu susah. Makan, kebutuhan primer lo harus mikir sendiri. Ya. Soal pekerjaan juga lo harus mikir sendiri. Tapi dibanding tinggal sama orang yang nggak sayang sama lo, cuma kalau di depan orang, wah aku itu ingin begini sama anakku, tapi kenyataannya enggak. Mending hidup sendiri, percaya sama gue, sumpah. Jadi yang bikin lo kuat sendiri itu apa? Kalau orang-orang yang kebanyakan itu kan dia malah merasa susah, merasa galau, malah pengen bunuh diri. Kamu pernah nggak pengen bunuh diri? Gara-gara saking sedihnya. Oh iya ya. Saking merasa fucked up, mesat, kacau lah Kalau hidupmu gitu. Kalau sedih karena broken home, jujur gue pernah. Masa-masa itu masa SMP. Yang gue sedihin loh, kenapa orang tua gue nggak mikirin gue sama sekali, malah mikirin sama gebetan barunya. Tapi habis masa SMK ketemu teman-teman yang asik, tahu cara hidup, gue bersyukur nggak bareng sama orang tua gue. Gue juga pernah coba buat bunuh diri, sumpah. Coba SMP, tapi bukan karena gue broken home, tapi karena gue miskin, malu gue, anjing. Gue cerita curhat sedikit. Karena SMP di pantat gue toh celananya tuh sobek-sobek. Gue nggak punya uang buat jahit. Gue kasih Hansa Plus. Lo bener Gue nggak punya uangnya dulu. lo bener-bener. Jadi di situ lo bener-bener nggak ada uang. Nggak punya uang. Selama orang tua lo cerai itu lo dikasih uang buat jajan atau buat apa? Gue nggak tahu dikasih ke nenek gue, tapi gue nggak tahu dikasih berapa. Tapi seingat gue toh, waktu SMP dulu gue itu bahkan nggak kuat buat jahitin baju. Ingat gue bangsat ya. Ketika orang tua lo cerai, ada perhatian nggak? Setelah mereka cerai itu, kamu diperhatiin mereka? Mungkin salah satu dari mereka Nah, soal perhatian orang tua ya, mendapat perhatian nggak? gue dari kecil lo nggak pernah dapat perhatian orang tua. Tapi pas gue kerja, pas punya duit, orang tua gue yang nyariin gue. Jadi tuh buat lo orang-orang broken home yang merasa hidup lo nggak berguna karena broken home, kerja goblok. Kalau lo kerja, orang tua lo yang ngemis sama lo. Karena mereka Karena toh gini loh, sebagai manusia jangan sebagai orang broken home. oke. Orang itu, setiap orang itu toh mencari keuntungannya pribadi. Orang yang benar-benar ikhlas itu toh, itu kalau di hidup gue jarang, sumpah jarang. Kecuali teman-teman gue ngerasa teman-teman gue itu orang-orang yang the best, orang yang hebat-hebat lah. Tapi toh kalau lo ngarepin sesuatu dari orang tua lo yang
bahkan cuma mikirin alat kelaminnya doang, lu tuh nggak bakal dapet apa-apa. Contoh mikirin alat kelamin maksudnya gimana? Ya cuma kentut lah, apalagi Kentut. kentut. Jadi mereka cuma mentingin hasratnya. Pisah tuh mereka itu pisah karena bukan karena nggak cocok atau mereka cuma seneng-seneng. Kalau gue nggak tahu, soalnya Nggak tahu ya, itu bukan ranah gue. gue nggak terlalu peduli sama mereka, tapi yang jelas itu loh, semuanya itu dari diri lu sendiri. Lu mau maju apa enggak itu ada di dalam diri lu. Kalau gue tau jujur tau, sampai sekarang gue ngerasa gue masih miskin, tapi hidup gue itu masih lebih bahagia daripada orang-orang yang meratapi nasibnya, yang cuma kenapa broken home, kenapa aku seperti ini, Tuhan itu tak sayang padaku. Jangan nyalahin orang lain, apalagi nyalahin Tuhan. Cobalah berjuang buat diri lu sendiri. Lu tuh punya potensi, gue yakin setiap orang itu punya potensi, cuma dalam bidangnya masing-masing. Mungkin lo belum tahu aja, tapi semua orang itu punya potensi buat menjadi lebih baik. Gue yakin soal itu. Pengalaman lo ketika saat-saat lo paling down itu pas apa? Pas di kondisi seperti itu. Ini loh, broken home itu jenisnya itu ada banyak. Kalau gue broken home tapi nggak punya uang, kan ada broken home yang punya uang. Kalau masalah broken home yang nggak punya uang alias kere, itu toh kebanyakan toh masalah uang. Bayar sekolah, cari baju, makan, itu masalah utama. Kalau yang punya duit gue nggak tahu masalahnya kayak gimana. Tapi toh yang penting toh lo toh nikmatin aja hidup lo. Kalau gue toh dulu sering main game, nonton anime, sama ngumpul sama teman-teman gue yang baik-baik. Gue ngerasa teman gue itu baik, walaupun kata orang mereka mabukan, mereka nakal, tapi nyatanya toh mereka itu lebih care daripada orang tua gue sendiri. Kayak itu benar-benar gimana ya, Lebih bisa nolong gitu. kayak kalau membantu. ngomong sama mereka itu bisa sampai hati ke hati. Oh, mengobati. Beda sama ngomong sama orang tua lo. Orang tua gagal macam mereka, gue nggak benci loh sama orang tua gue. Cuma toh kalau sebagai orang tua mereka itu gak baik dicontoh lah. Kalau gue ngomong sama teman gue itu merasa lebih relax, lebih menikmati lah, lebih mengerti gitu loh. Kalau ngomong sama, coba lo ngomong tukar pendapat sama orang tua lo, Oke. paling lah cuma bilang lu itu tahu apa, lu itu apa, pasti cuma diremehin lah. Lo itu nggak tahu apa-apa. Nah kayak gitu loh. Lo itu masih anak kecil, Yakin. belum banyak pengalaman gitu kan. Iya. Menurut lo, apakah broken home itu salah? Broken home itu nggak salah. Terus arti orang tua yang gagal untuk anaknya, menurut lo? Kalau orang tua lu broken home itu emang mungkin bisa aja emang nggak cocok, atau nikah gara-gara hamil duluan. Gue juga nggak tahu toh. Banyak ya sekarang. Banyak banget sumpah. Orang tua yang gagal itu toh orang tua yang nggak bisa ngasih pelajaran, nggak bisa membantu anaknya buat berkembang menjadi lebih baik. Menurut gue itu orang tua yang gagal, entah itu broken home ataupun enggak. Nah jadi toh buat kalian orang-orang yang merasa broken home, merasa hidupnya suram, mending kalian itu toh kerja, belajar. Kalau masih belajar, jadi orang yang lebih baik. Gue tau dulu masih pernah makan di tempat cuci piringnya tante gue karena gak ada makanan di rumah gue nggak bohong. Rasanya gimana? Asem, jadi kok ngerasain. Udah pasti? Gak Enak. Oke. Saking laparnya gue dulu. Sangat suram sekali. Tapi gue nggak pernah merasa kalau hidup ini gak adil. Kalau nggak adil yang gue rasa itu cuma karena gue kere. Sumpah, masalah broken home itu tau kalau gue loh, kenapa Masih nomor berapa gitu? kenapa harus kere gitu loh. Kalau Jadi broken kere home, lebih harusnya lebih toh, menyedihkan ya. iya kere itu lebih menyedihkan. Harusnya tau orang-orang itu toh
bukan kasihan sama anak broken home, tapi kasihan sama orang kere. Gue dulu ke warnet main Dota 2 karena gak punya duit. Gue bingung, gue gak punya duit tuh susah, sumpah. Gak punya, yang paling susah dari broken home gue itu tuh gak punya duit. Kalau soal kasih sayang, gue bisa ngambil dari sekian film anime, gue bisa ngerasain, atau ngumpul sama teman-teman gue yang baik-baik itu juga bisa ngerasain gimana rasanya kasih sayang. Cinta juga bisa dari pacar atau dari benda hobi kesukaan lo, itu bisa ngerasain cinta walaupun beda versi. Tapi masalah yang paling utama yang bisa ngerasain lo dari semua hal yang lo seneng itu tuh soal uang, masalah kere. Kalau lu kere, lu nggak bisa kumpul sama temen, jelas. Main Dota nggak bisa, beli paketan download anime juga nggak bisa. Intinya toh, lu kerja cari uang, pikirin kebahagiaan lu sendiri. Jika orang tua lu juga mikirin lu, bantu dia sebisa mungkin. Yang penting jangan durhaka, jangan kayak mengumpat ke orang tua lu, itu nggak baik. Gue nggak pernah benerin hal kayak gitu. Tapi selama lu masih hidup, masih ada di dunia ini, kerja dan coba berpikir open minded, karena hal-hal kayak gitu yang bisa nyelamatin lu dari kesuraman lu. Dan jangan pernah mikir buat bunuh diri ya. Ya, bunuh diri. Gue lihat orang bunuh diri karena broken home itu justru aja gue prihatin gitu loh. Broken home itu bukan sesuatu yang harus lu sesali, tapi lu itu harus motivasi diri lu buat jadi orang yang lebih baik. Kalau untuk orang yang nggak punya temen, Kalau untuk orang yang nggak punya temen, sumpah senolak-nolaknya gue dulu tau gue punya temen, sumpah. Buat orang yang nggak punya temen, hidup lu tuh ngapain gitu loh. Gini loh, gue nggak mau jatuh lu ya, tapi toh kalau lu kere kayak gue, lu pasti punya temen, sumpah. Kalau lu nggak punya temen, ini prediksi gue ya, lu tuh punya uang atau lu tuh punya suatu benda yang buat lu nggak bersosialisasi gitu loh. Dan itu bukan karena lu broken home, karena lu itu no life aja. Jangan kambing hitam kan broken home gitu loh. Introvert, lu itu cuma introvert gitu. Jangan buat alasan gitu loh. Nah, omong-omong buat alasan loh, gue punya tetangga, sumpah orang-orang desa gue itu aneh-aneh. Tetangga gue pernah dibully di kelas, dibukilin. Nah, habis dibukilin toh, dibully. dia tuh langsung murtad. Bang. Ya karena bangsa tuh, ini tuh agak sensitif soal agama, tapi sumpah pas gue tanya kenapa lu murtad, karena aku dibukilin, aku malu, yang bukilin aku orang-orang, aku merasa itu aku kurang kuat iman, jadi aku murtad saja karena aku dibukilin. Nah, itu nggak benar. Jadi Memang bisa jadi alasan, tapi nggak semua alasan itu tahu tepat buat dijadiin suatu pembenaran gitu loh. oke. Menurut lo itu ketika suatu saat lo menjadi orang tua, lo akan seperti apa ke anak-anak lo? Jujur, Lo kan berasal dari latar belakang yang kurang menyenangkan. Hard lah untuk hidup seperti lo, itu perlu effort yang keras, kerja keras, usaha yang keras. jujur toh, gue sendiri nggak tahu orang tua yang benar itu yang kayak gimana, yang agamis kah, yang bebas kah, yang suka-sukanya kah, gue nggak tahu. Tapi toh yang jelas toh, setiap orang tua itu toh wajib memberikan setiap kebutuhan untuk anak-anaknya, entah itu secara finansial ataupun moral. Gue sendiri kalau menjadi orang tua toh, gue nggak tahu bisa jadi orang tua yang benar atau enggak, tapi setidaknya gue bakal ngelakuin yang terbaik buat anak-anak gue dari pengalaman yang udah gue dapet selama ini. Oke, kita akhiri podcast High and Six bersama Teddy.
Oke, terima kasih Teddy. Banyak hal yang bisa kita dapat dari obrolan kita tadi. Sama-sama. Jadi keseluruhan pesan yang bisa kita ambil dari Teddy adalah ketika keluarga kalian broken home, jangan anggap broken home itu bisa jadi alasan buat lo untuk membenarkan kegagalan lo. Lo masih bisa survive, masih ada harapan. Hanya lo yang bisa menolong diri lo sendiri dan teman-teman. Dan hobi itu bisa menjadi motivasi dan support. Namun keputusan ada di diri lo sendiri. Lo mau maju apa enggak, itu ada dalam diri lo. Menyalahkan keadaan Tuhan dan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya di dalam diri seseorang terdapat potensi dalam bidangnya masing-masing buat menjadi seseorang yang lebih baik. Terima kasih juga buat kalian para pendengar yang sudah ngedengerin sampai akhir. Gue Lil Danis aka Andre. See you on the next podcast high and six selanjutnya. Bye.